Halo sobat, kembali lagi di Wahyu Sejati Official. Kali ini saya mau bahas nih 10 sisi gelapnya negara Jepang. Yang mana dari sisi gelapnya negara Jepang, ternyata Jepang itu tak seindah anime. Mari kita bahas 10 sisi gelapnya negara Jepang. Yang pertama, kriminalitas di negara Jepang itu tetap ada. Walaupun tidak sebanyak di Indonesia. Kriminalitas di Jepang itu tetap ada, walaupun tak sebanyak di Indonesia. Ya kalian tahu sendirilah Indonesia. Indonesia itu sangat tinggi kriminalitasnya. Korupsinya juga cukup tinggi. Bukan hanya itu aja ya, banyak kriminalitas yang tinggi di Indonesia. Ya sekalipun Jepang juga ada, tapi tidak setinggi Indonesia. Itu kenapa Jepang dijuluki negara yang aman di Asia. Karena negara itu meminimalisir kriminalitas. Ya walaupun kita tahu sebagian besar kalau kita kehilangan dompet, HP, mungkin HP atau dompet kita bisa kembali lagi kepada kita. Karena dengan julukan negara amannya Jepang. Tapi ada peluang kecil dompet atau HP itu tidak pernah kembali lagi. Itu dikarenakan hasrat atau ambisi pribadinya di Jepang. Yang kedua, kalian tahu nggak sih, negara Jepang itu sangat terkenal dengan industri dewasanya, industri film birunya atau film pornonya di Jepang sangat trending, bahkan sangat mendunia. Sampai ciri khasnya cewek-cewek Jepang yang mendesah, sange, atau bahkan yang ada rambutnya. Ya kalian tahu sendirilah, Jepang itu terkenal dengan film birunya, film dewasanya. Dan ini menjadi salah satu sisi gelap bagi Jepang. Bukan hanya itu aja. Yang ketiga, masih banyaknya fenomena hikikomori. Jadi di Jepang itu ada fenomena namanya itu hikikomori. Hikikomori adalah suatu fenomena di mana anak-anak remaja atau orang-orang dewasa menjauhi sosial mereka, menjauhi kehidupan sosial mereka, dan mereka cenderung mengurung diri mereka di kamar ataupun rumah mereka. Mereka bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun hanya berdiam diri di kamar atau rumah. Ya, hal ini mungkin dikarenakan faktor seperti bullying, lalu tuntutan kerja yang tinggi atau keras, sosial yang menuntut dia harus lebih lagi sehingga dia belum siap. Banyak faktor, dan pemerintah Jepang itu sudah berusaha mengantisipasi hal seperti ini, seperti fenomena hikikomori atau mengurung diri dari lingkungan sosial. Ya bukan hanya itu aja. Yang keempat, ternyata Jepang itu juga mengalami permasalahan tunawisme. Bukan hanya negara kita aja di Indonesia, ternyata Jepang pun masih mengalami permasalahan tunawisme. Orang-orang tua yang sudah nggak bisa bekerja atau belum, hanya pengemis, pengamen, pengangguran, yang masih banyak di jalanan-jalanan Jepang, terutama di kota-kota besar di Jepang seperti Tokyo, Osaka. Ternyata tunawisme itu sangat melimpah. Ada yang tidur di transportasi umum seperti kereta, bahkan ada yang tidur di tempat-tempat umum seperti taman, stasiun. Dan ini menjadi salah satu sisi gelap negara Jepang. Ya walaupun pemerintah sudah berusaha mengantisipasi,
Tapi hal ini masih banyak di Jepang, terutama di kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka. Ya, bukan hanya itu aja. Yang kelima, angka kasus bunuh diri yang tinggi di Jepang. Kalian tahu nggak sih, ternyata Jepang itu merupakan salah satu negara dengan tingkat bunuh diri yang tinggi di dunia. Wow, di sisi lain negara Jepang yang maju. Ternyata negara Jepang merupakan negara yang memiliki kapasitas bunuh diri yang sangat tinggi di dunia. Ya, tentunya tidak lepas dari kehidupan sosial budaya di Jepang. Karena di Jepang itu para pekerja sangat-sangat bekerja keras. Bekerja keras, bahkan setelah bekerja mereka masih foya-foya dengan minum-minuman keras, lalu ke kafe, bahkan saat weekend mereka bermain golf. Dan hal itu sangat-sangat berdampak negatif untuk kesehatan tubuh. Ya, bukan hanya itu aja. Yang keenam, di Jepang itu masih banyak terjadi pelecehan seksual. Masih banyak terjadinya pelecehan seksual di Jepang. Ya, dikarenakan Jepang sendiri merupakan negara industri porno yang mendunia atau internasional, sehingga banyak orang-orang Jepang sangat mudah melihat film-film dewasa atau film-film porno yang membuat anak-anak muda di Jepang sangat suka, yang namanya ngentot. Ya, itu yang membuat anak-anak muda di Jepang sangat suka yang namanya ngentot ya. Atau yang namanya gitu. Dikarenakan mereka itu punya kebebasan. Sekalipun pemerintah sudah berusaha mengantisipasi usia untuk melihat film dewasa, tapi di sana penontonan film dewasa memang dipermudah. Ya, bukan hanya itu aja. Yang ketujuh, praktik budaya yang masih tinggi ya. Praktik budaya seperti bullying, membuli sangat tinggi di Jepang. Ya, kasus membuli di Jepang itu sangat tinggi di sekolah dasar, terutamanya di SD. Banyak anak-anak SD atau sekolah dasar di Jepang yang masih membuli. Itu masih menjadi sisi negatif di Jepang. Bukan hanya itu aja. Kedelapan, budaya kerja keras di Jepang juga masih tinggi ya, sampai mengakibatkan kematian. Bahkan kerja lembur tanpa dibayar pun masih dilakukan di Jepang. Jadi kerja keras di Jepang sungguh-sungguh merepotkan sampai mendatangkan kematian. Sudah jam kerjanya habis, masih lembur, nggak dibayar, masih diterima, terus lembur. Bukan hanya itu aja, saat weekend malah asik main golf, ada yang nge-gym mungkin. Bahkan saat pulang kerja masih ada yang datang ke bir, masih minum bir, masih foya-foya, senang-senang di dunia malamnya Jepang. Dan itu bisa mendatangkan kematian. Yang kesembilan, kalau kita datang ke Jepang, sulit mencari tempat tinggal di Jepang, itu menjadi masalah di Jepang. Yang saya maksud dalam tanda kutip kota-kota besar. Karena warga Jepang sangat merapat di kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, kota-kota besar. Itu sangat padat penduduk di Jepang. Ya, kalaupun ada itu biayanya sangat mahal. Biaya kos atau penyewaan di sana itu sangat mahal. Beda dengan di Indonesia. Tapi kalaupun nggak ada,
malah banyak tempat-tempat tinggal di Jepang itu yang kosong di desa-desa kecil atau tempat-tempat terpencil. Ya karena Jepang juga kekurangan sumber daya manusia. Jadi desa-desa, tempat-tempat terpencil ditinggal oleh penduduk Jepang menjadi tempat-tempat yang kosong. Ya bisa jadi angker gitu ya. Lalu yang ke-10, orang-orang Jepang itu tertutup kepada orang asing. Ya sekalipun orang Jepang itu terkenal ramah dengan orang asing, tapi orang-orang Jepang itu tertutup karena kendala bahasa, mungkin bahasanya, dan juga kendala budaya. Ya itulah kilasan 10 sisi negatif Jepang, supaya kalian bisa berpikir 2 kali lagi untuk datang ke Jepang. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.